Inilah Jakarta Utara, lokasi bagi peti kemas berlabuh yang menjadi pusat perputaran ekonomi. Namun, Jakarta Utara tidak hanya berisi truk-truk besar serta peti kemas, tetapi terdapat sisi lain dari sebuah Jakarta Utara, tepatnya di Kecamatan Cilincing. Terdapat rumah belajar bagi anak-anak nelayan maupun anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Dan inilah Desi Purwatuni, sosok di balik berdirinya rumah belajar di kampung nelayan, atau yang sering disapa dengan Bunda Desi. Rumah belajar Merah Putih itu rumah seperti yang kita bilang rumah belajar. Jadi rumah yang memang kita belajar tentang segala sesuatu yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi bukan hanya pelajaran akademik saja, tapi juga pelajaran kehidupan dan keterampilan-keterampilan. Di rumah yang sederhana di dalam gang ini merupakan tempat tinggal Bunda Desi. Pada pagi ini, bertepatan dengan hari Jumat, merupakan salah satu agenda rutin bagi rumah belajar Merah Putih melakukan kegiatan yang mereka beri nama Jumat Berkah, yaitu berbagi makanan kepada anak-anak yatim yang berada dalam naungan rumah belajar Merah Putih, serta beberapa tunawisma yang mereka sering temui di jalan. Pagi ini Bunda tengah sibuk menyiapkan masakan untuk kegiatan Jumat Berkah, dibantu oleh tim Rumah Merah Putih menyiapkan hidangan ala bento. Berbagai macam masakan dibuat oleh Bunda dan tim, mulai dari chicken teriyaki, nugget, fish roll, serta lengkap dengan salad sayur beserta saus mayones. Pada hari ini total 75 kotak nasi dibuat oleh mereka, namun terkadang setiap minggunya tidak tentu, terkadang hanya puluhan, bahkan mencapai ratusan kotak nasi yang dapat dibagikan. Di sela-sela kesibukan dalam menyiapkan makanan, Bunda selalu menyempatkan untuk mengaji. Rituansa sekalian kan dapat alif ya. Apalagi itu yang biasa dihitung Yordan. Lalu untuk kegiatan pembagian itu sendiri dilakukan setelah sholat Jumat. Meski terika cuaca pada siang ini tidak menyurutkan semangat Bunda beserta tim untuk berbagi kebaikan. Mereka dengan semangatnya menyusuri wilayah Kecamatan Cilincing dengan menggunakan sepeda motor. Selain membagikan makanan, Bunda juga membagikan masker beserta hand sanitizer untuk pencegahan COVID-19. Satu persatu anak didik Bunda dihampiri, dan terkadang Bunda memberikan tawa dan semangat kepada mereka. Meski tempat tinggal anak didiknya sedang lockdown akibat COVID-19, Bunda tak pernah khawatir. Bunda justru mengutamakan berbagi kepada anak didiknya yang tengah terjangkit COVID-19. Namun, Bunda beserta tim selalu taat protokol kesehatan. Dalam berbagi pun, Bunda terkadang mendapatkan kendala, seperti yang sedang dialami saat ini oleh Bunda dan tim, ketika tidak tahu secara persis lokasi rumah anak didiknya. Mereka harus menunggu di bawah terik panasnya sinar matahari. Tambah cakep, Mak.
Di sela-sela kegiatan Jumat Berkah, Bunda menyempatkan berziarah ke makam suaminya yang meninggal pada tahun 2019 silam. Setelah kegiatan Jumat Berkah, Bunda beserta tim menuju Kampung Nelayan Kojem untuk melakukan TPQ bersama anak kampung nelayan. Pada awal kehadiran Bunda di dalam lingkungan kampung nelayan, sempat terjadi penolakan bahkan ancaman dari warga sekitar. Tantangannya itu ketika kami pindah ke sini, kan tadinya di rumah saya, ketika ada anak yang baca buku terbalik dan saya tanya rumahnya di mana, dia bilang di kolong jembatan. Lalu kami ke sini, kami sempat nggak diterima warga, bahkan saya diancam mau dibunuh, dan itu terjadi bukan sekali, sering sampai 3-4 tahun saya melalui itu. Seperti itu tantangannya. Memang sampai saat ini sih masih ada tantangan-tantangan, cuman karena mungkin sudah kita udah hampir 15 tahun, jadi kami nggak anggap itu suatu yang hal yang besar gitu, jadi biarkan saja gitu. Murid kami itu kalau PAUD itu rumah belajar Merah Putih pendidikan ya yang ada di Kojem itu hampir kurang lebih 150. Kalau digabung itu yang aktif ya 150. Kalau yang dengan yatim itu ada 500. Kita ada 500. Nah, Meski begitu, seiring berjalannya waktu, akhirnya Rumah Belajar Merah Putih mulai bisa diterima di Kojem. Dan juga semangat Bunda dan tim beserta anak-anak didiknya lah yang membuat Rumah Belajar Merah Putih dapat bertahan hingga kini. Di sini awalnya kami ikutin waktu PSBB ya, dengan bahasa PSBB kami ikutin aturan pemerintah. Ketika kami ikutin aturan pemerintah, terjadilah musibah. Kami bilang itu musibah ya, di mana salah satu anak kami kena pelecehan yang sifatnya sangat besar banget itu ya, pelecehan yang sangat luar biasa lah. Nah, ketika kami ikutin aturan main PSBB, terus kami dapat begitu, kami minta tolong dengan pemerintah. Tapi sampai detik ini tidak ada bantuan. Jadi kami pikir ya sudah kami jalan, tapi kami tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pakai masker, cek suhu badan, cuci tangan, tidak lupa pakai hand sanitizer, itu tetap kami lakukan gitu. Kalaupun ada murid yang sakit, kami bilang mereka nggak boleh masuk, dan kami juga berikan vitamin C untuk anak-anak kami. Wahidun. Ayo, baca. Salat itu adalah tiang agama. Walaupun kini keadaan berubah karena tengah terjadi pandemi, namun semangat belajar anak-anak tidak pernah berubah. Seperti sore ini, mereka antusias mengikuti TPQ yang dilakukan di pinggir pantai, serta tak lupa untuk selalu taat protokol kesehatan. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikit. Kami biasa belajar di perahu, kami biasa belajar di pantai. Kenapa kami harus belajar di perahu? Ya karena memang kami di pinggir laut ya. Di pinggir laut, kami juga di pinggir pantai, jadi kami memang biasakan anak-anak itu belajar bukan hanya di ruangan. Belajar itu milik mereka. Ketika mereka ingin belajar sesuatu hal yang baru, bukan berarti hanya di suatu tempat. Justru mereka harus cari tempat yang dimana mereka nyaman. Dan justru di luar itu banyak pengetahuan-pengetahuan yang memang tidak dieksplor di dalam buku. Dan terkadang itu yang lebih nyangkut ilmunya ketimbang di dalam kelas gitu. Apa ya? Oke, terus teman-teman punya duit, Mak minta duit 5.000, Mak kata Bunda Desi suruh sodako setiap hari Jumat. Sodakonya bukan beruntuk uang.
Sendalnya mana? Basah muka. Teman-teman, matanya di atas bukan di bawah ya. Pegang kuping. Apa yang dilakukan Bunda dan tim Rumah Belajar Merah Putih adalah hal yang sangat luar biasa. Membantu anak-anak agar menjadi tahu mengenai pelajaran akademik, pelajaran kehidupan bersosial, dan keterampilan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan anak-anak.